Shalom dan selamat pagi pada sidang jemaat semua. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Dan menyembahnya dengan roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tidak ada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya.
Allah Maha Kuasa, berilah kami anugerah untuk menanggalkan perbuatan kegelapan dan memakai senjata terang sekarang semasa hidup fana ini, di mana Anakmu Yesus Kristus telah datang kepada kami dalam kerendahan besar, supaya pada akhir zaman, apabila Dia datang kembali dalam keagungannya yang mulia untuk menghakimi orang hidup dan orang mati, kami akan bangkit kepada hidup kekal melalui Dia yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan pertama kita diambil daripada Yesaya pasal 64 ayat 1 sehingga 9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat rangkas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Kerana engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa, tetapi Engkau terhadap Engkau kami membentuk sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, yang segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat 24 sehingga 27. Perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau Ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Inilah Injil Kristus. Shalom jemaat Tuhan, selamat
selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita semua berdoa dan saya pimpin kita semua dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur. Saat ini Tuhan, kami datang bersama-sama dengan keluarga kami rindu. Sekali lagi Tuhan, Engkau berbicara kepada kami lewat melalui firman. Kami berdoa supaya firman Tuhan ini akan menjadi sebahagian daripada kami. Akan menjadi kekuatan bagi kami. Akan menjadi satu dasar dalam kami untuk bertumbuh di dalam Engkau dan mengenal Engkau lebih lagi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan adalah menjadi satu harapan bagi saya agar semua jemaat di dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan di dalam keadaan yang baik. Nah, sebut tentang sehat, tidak ada orang yang mau sakit, ya. Apalagi hari ini, masa-masa seperti ini, kita lebih berhati-hati dalam mengatakan bahwa kita kurang sehat ataupun sakit, karena sekiranya kita bergejala, kita akan melalui beberapa proses saringan. Nah, kebelakangan ini kita selalu diupdate dengan statistik mereka yang sakit setiap hari di berita, di media sosial maupun, dan adalah menjadi harapan juga bagi saya supaya kita tidak putus-putus untuk berdoa bagi mereka yang kurang sehat, mereka yang sakit setiap hari. Nah, bila ada orang sakit, bila ada saudara-saudari kita yang sakit, bila ada kawan-kawan kita yang sakit, dua soalan ini kerap ditanya. Soalan yang pertama ialah bagaimana dia boleh sakit? Kenapa dia boleh sakit? Dan soalan yang kedua, soalan yang penting ialah bagaimana cara untuk dia diobati? Bagaimana cara untuk dia dirawat? Dan bagaimana cara supaya dia boleh sembuh dari penyakitnya? Nah, soalan ini akan menjadi lebih serius. Sekiranya penyakit mereka yang kita kenali ini adalah di antara penyakit yang tidak ada obatnya. Nah, hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan dalam Alkitab mengenai seorang yang berpenyakit kusta yang bernama Naaman, ya. Dan bagaimana dia ini adalah seorang panglima Raja Aram. Tetapi penyakit yang dialaminya ini, penyakit kusta ini tidak ada obatnya. Dan mungkin ada di antara mereka juga yang disisihkan daripada masyarakat karena penyakit ini. Nah, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, 19, saya akan bacakan untuk kita semua. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia seorang pelayan kepada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Tetapi lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirimkan pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah,
ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut, apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Nah, jemaat Tuhan, melalui pembacaan sebentar tadi, bagusnya Naaman ini karena dia dikatakan dia dikasihi oleh Raja Aram. Dan bagaimana keluarga, kawan-kawan, malah pegawai-pegawai bawahannya, malah termasuk pembantu rumahnya pun mengusahakan kesembuhan Naaman. Nah, bagusnya jikalau bila kita sakit, ada orang-orang yang seperti ini di sekeliling kita. Ada orang yang memberikan kita motivasi yang baik. Itulah saya temakan firman Tuhan minggu ini, dimotivasikan semasa sakit. Nah, realitinya bila kita sakit akan ada banyak respon yang salah. Respon melalui orang-orang di sekeliling maupun dan termasuk respon daripada diri kita sendiri. Dan lebih banyak perkara-perkara yang salah daripada perkara-perkara yang baik, ya. Nah, tidak terkecuali di dalam cerita ini, di dalam Alkitab ini. Nah, jemaat Tuhan, respon yang pertama kita boleh lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku."
Nah, setelah menerima surat daripada Raja Aram supaya dapat menyembuhkan panglimanya Naaman, dikatakan Raja Israel mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, "Allahkah aku ini sehingga dapat mematikan dan menghidupkan seseorang?" Dan lebih dramatik lagi, dia mengatakan seolah-olah Raja Aram itu mencari gara-gara terhadap dirinya. Nah, Raja Israel bukan pesakit, tapi kita mau lihat bagaimana dia meresponi, bagaimana dia menerima berita tentang penyakitnya Naaman. Nah, mengoyakkan pakaian itu kita boleh artikan mungkin adalah sebagai tanda keputusasaan. Sepertinya tidak ada harapan, akan ada mulai berhadapan dengan kebinasan ataupun kesusahan yang berlaku. Nah, bila orang itu sakit, mungkin ada bunyi-bunyi seperti putus asa. Sepertinya banyak perasaan yang bercampur baur semasa dia sakit. Dia mungkin hilang harapan, dia lemah, dia menghadapi ketakutan-ketakutan tertentu. Dia mungkin semakin berpikir bahwa kematian itu seolah-olah berada di ambang pintu. Dan lebih dramatik lagi, bila orang sakit, akan ada hal-hal yang bukan-bukan, kedengaran seperti hal yang bukan-bukan yang timbul, ya. Dan mungkin dia juga berpikir bahwa ini adalah satu hukuman. Mungkin ini adalah dia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dia mungkin disusahkan oleh karena dosa, mungkin oleh karena orang lain, mungkin oleh karena satu perkara-perkara yang tidak selesai, perkara-perkara seperti. Nah, di dalam ayat yang ke-8 kita lihat bagaimana Nabi Elisa dia memberi motivasi yang baik. Saya akan bacakan. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Setelah mendengar respon Raja Israel, Nabi Elisa dia menyampaikan pesan, malah mengingatkan Raja Israel supaya jangan berputus asa. Di dalam kita menghadapi mereka yang sakit, perkara paling basic, perkara yang paling dasar untuk memotivasikan mereka adalah supaya mereka tidak putus asa. Mereka pulihkan semangat mereka. Dan di dalam ayat ini kita dapat lihat bagaimana Elisa melakukan seperti itu, ya. Dan di dalam ayat ini juga kita diingatkan perkara yang paling penting yang harus kita sampaikan kepada mereka, bahwa mereka ingat bahwa adanya Tuhan, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Nabi itu mewakili Allah, dan kuasa Tuhan boleh dinyatakan lewat melalui hamba Tuhan ini. Dan bagaimana ini adalah satu kata-kata harapan, bahwa ini adalah motivasi bahwa akan ada jalan keluar daripada setiap keadaan yang dia hadapi, mungkin melalui penyakit yang dia alami, supaya dia mempunyai keyakinan bahwa dia boleh disembuhkan, dia boleh menerima rawatan. Dan di dalam cerita ini juga kita dapat melihat bagaimana kita diingatkan oleh Tuhan bahwa ada orang-orang dipakai Tuhan untuk membantu di dalam kesembuhan. Kita bersyukur karena kita mempunyai frontliner, kita ada orang-orang yang mengambil tanggung jawab penuh di dalam membantu mereka-mereka yang sakit. Kita bersyukur untuk mereka, dan di dalam ayat ini kita juga diingatkan melalui mereka kesembuhan itu juga boleh terjadi. Tuhan boleh bekerja melalui mereka. Nah, respon yang kedua ialah melalui Naaman sendiri. Kita boleh lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, supaya tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata,
Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Setibanya di rumah Nabi Elisa mengarahkan suruhannya untuk mengatakan kepada Panglima Naaman supaya dia pergi mandi, membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Dan dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 kita lihat bagaimana Naaman gusar. Dalam arti kata yang lain, Naaman menjadi marah dan dia panas hati. Dan dia mengharapkan perkara tertentu dilakukan oleh Nabi Elisa terhadap dia supaya dia boleh sembuh. Sekurang-kurangnya dikatakan dia keluar dan memanggil nama Tuhan Allahnya serta menggerak-gerakkan tangan di tempat yang sakit supaya dia boleh sembuh. Kenapa mungkin Naaman merasa gusar? Mungkin dia memberi satu gambaran bahwa dia adalah seorang yang penting. Dia tidak boleh diperlakukan dengan tidak hormat, dan dia harus disambut dengan baik, dan dia ada egonya tersendiri. Dia mempunyai dia tahu, seolah-olah tahu bagaimana cara dia dirawat dan dia sembuh, ya. Dan ada juga disentuh di bahagian-bahagian yang lain. Di dalam ayat yang ke-12 dia memperlihatkan ego itu, sehingga mengatakan lebih baik saya mandi, saya membenamkan diri di sungai, di tempat di negeri Aram yang sungai-sungainya lebih baik. Nah, bila orang sakit ada egonya tersendiri, ya. Dia seolah seperti tahu keadaannya lebih daripada orang lain, dan dia tahu keadaannya, dia mengharapkan kesembuhan dengan cara tertentu, dan seolah-olah sepertinya dia menuntut untuk sembuh dengan segera. Dan di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-13 bagaimana Naaman dimotivasikan oleh pegawai-pegawainya sendiri. Saya bacakan. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Di dalam petikan ini kita lihat bagaimana pegawai-pegawainya Naaman menyentuh ego Naaman dengan cara yang sangat positif, dengan cara kasih, ya. Hamba Naaman ini, pegawai-pegawai ini memanggil dia dengan panggilan Bapak, ya. Mereka mengatakan satu kata-kata dorongan bahwa jika dia disuruh untuk melakukan perkara-perkara yang sukar, pasti itu boleh dilakukan. Tetapi perkara ini adalah perkara yang sangat mudah, senang untuk dilakukan. Jadi tidak ada menjadi masalah bagi dia untuk melakukannya. Nah, di dalam ayat yang ke-14, setelah mendengar motivasi dari pegawai-pegawainya itu, dikatakan Naaman taat dan melakukan seperti apa yang diarahkan kepadanya. Dalam ayat yang ke-14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Pelajaran yang kita terima, Nabi Elisa sebenarnya memberitahu cara yang Tuhan ingin dilakukan oleh Naaman supaya dia sembuh. Dia mau melihat adakah Naaman ini boleh mentaati apa yang diarahkan oleh Nabi Elisa kepadanya. Tetapi cara yang diarahkan kepadanya itu diragui oleh Naaman. Sedangkan itu adalah cara yang Tuhan ingin dia lakukan. Nah,
Kesembuhan terletak bukan cara. Ya, kesembuhan itu bukan terletak kepada amalan ataupun kesembuhan itu bukan sepenuhnya terletak kepada obat, tetapi lebih kepada melihat kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menyembuhkan, dan bagaimana kuncinya untuk mengalami kesembuhan itu adalah dengan mentaati, adalah dengan mengarahkan diri kepada Tuhan, adalah dengan mempercayai Tuhan adalah sumber kesembuhan yang dia cari. Dan di bagian yang terakhir ini kita mau melihat bagaimana motivasi Tuhan, bagaimana Tuhan sebenarnya sudah merencanakan dari mula supaya Naaman ini mengenalnya, mengalami kesembuhan. Dan bagaimana Naaman sendiri dicatatkan di dalam Alkitab ini telah mengalami banyak perkara-perkara besar yang terjadi di dalam hidupnya. Dan dia mengalami kesembuhan dengan cara yang tidak dijangkakannya. Dan bagaimana Naaman mengenal Tuhan melalui penyakitnya ini. Sehingga terungkaplah perkataan ini. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya satu pemberian dari hamba-Mu ini." Nah, Naaman dia mengakui bahwa dia mengenal Allah, dia mengerti, dia memahami, dia mulai melihat satu yang selama ini dia tidak pernah lihat, dan dia mengakui bahwa dia mengenal Allah. Nah, semasa pandemik ini kita mempelajari bahwa motivasi yang Tuhan tunjukkan sejak dari mula, bagaimana di dalam keadaan yang menyakitkan ini, bahwa ini bukan adalah rancangan Tuhan untuk membawa kepada hal-hal yang menyusahkan ataupun membinasakan kita, tetapi ini membawa kita untuk mengenal Dia, untuk kembali dan taat kepadanya. Dan bagaimana kita diingatkan bahwa Tuhan ada di sini, Dia selalu ada untuk kita di setiap situasi kita, dan kita tidak perlu berputus asa walaupun apa sakit yang kita hadapi. Dan bagaimana ketaatan kita ini melalui pandemik ini, kita dapat melihat bagaimana ketaatan kita sedang dinaik taraf oleh Tuhan. Dan di dalam kita melalui ini bersama-sama dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal Dia, kita akan semakin mengerti kehendak dan rancangannya, dan kita mulai lebih jelas tentang Tuhan di dalam hidup kita. Secara sederhana, ini mengingatkan penyembahan ataupun ketaatan kita kepada Tuhan adalah menjadi satu dorongan bagi kita supaya kita semakin melihat lebih serius tentang ketaatan kita, personal worship kita, penyembahan pribadi kita di hadapan Tuhan di dalam kita melalui pandemik ini. Mari kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau berbicara kepada kami. Biarlah lewat melalui firman Tuhan ini, keperluan kami akan dipenuhi dari segi rohani, khususnya dalam kami mengerti setiap apa yang berlaku. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan terus bekerja di dalam perkara-perkara sukar yang terjadi dalam hidup kami. Kami juga berdoa supaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang mengalami kesakitan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau bekerja di dalam diri setiap pribadi yang mengalami kekeliruan. Kami berdoa supaya ini mengingatkan kami, diri kami sendiri, bahwa kami harus melihat Tuhan. Kami harus semakin mencari Tuhan, kami semakin mengejar Tuhan, kami semakin taat dan tunduk di hadapan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kami. Terpuji termulia Engkau Yesus. Kami mengangkat segala kemuliaan, hormat, kuasa hanya bagi Engkau, karena hanya Engkau yang layak dimuliakan. Terpuji termulia Engkau Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Pengakuan iman naik bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,
yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipanahkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar, dia diperanakan bukan dijadikan sampai satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak yang disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman bagi nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan dari rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom dan selamat pagi dan selamat bertemu kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Doa dan harapan saya semoga semua jemaat Tuhan berada dalam keadaan yang sehat. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saudara, saya sekali lagi suka untuk mengingatkan semua jemaat Tuhan untuk bergabung bersama dengan kami di dalam doa atas talian melalui aplikasi Zoom setiap hari Kamis pukul 7:30 malam. Saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari kita download aplikasi Zoom di handphone atau di laptop kita, karena saya yakin percaya aplikasi ini sangat berguna di dalam pelayanan kita, khususnya dalam perancangan kita dalam pelayanan pada tahun akan datang. Ada beberapa program yang kita akan laksanakan sepanjang bulan Desember ini. Yang pertama, saudara, kita akan mengadakan pertandingan nyanyian Natal kanak-kanak atau Christmas Voice. Dan saya mendorong semua ibu bapak, mari dorong anak-anak kita untuk mengikuti pertandingan ini, karena tarik tutupnya saya rasa sudah habis, tapi saya percaya boleh dipertimbangkan untuk menerima video anak-anak kita semua. Saya dorong jemaat Tuhan, mari kita mengikuti atau galakan anak kita mengikuti pertandingan ini. Yang kedua, saudara, kita ada pertandingan mencipta lagu-lagu rohani. Bagi saudara yang berbakat, mari kirimkan video atau audio lagu kamu berserta lirik dan hantarkan itu kepada Warden Angela dan beberapa orang timnya. Lagu-lagu yang baik kita akan ambil sebagai pemenang dan kita akan rakam untuk simpanan kita sendiri. Dan yang ketiga, saudara, kita ada pertandingan mencungkil bakat pemuda-pemudi dan belia. Ini merupakan anjuran pelayanan muda-mudi belia Paroke Saint Stephen Silabukan. Jadi saya mendorong semua anak-anak muda, mari tunjukkan bakat kamu. Jika kamu memiliki bakat menyanyi, berlakon, melakukan magic atau apa saja, bermain musik, mari rakam video kamu dan hantar itu melalui aplikasi Telegram kepada penginjil Ruslina atau saudara kita Daud. Selain itu, saudara, saya ingin mengingatkan di sini bahwa sukacita saya memberitahu bahwa tahun ini kita akan mengadakan caroling di atas talian. Jadi semua jemaat Tuhan sila bersedia, karena kita akan merakam caroling itu dan itu akan dihantar kepada semua jemaat Tuhan, dan hanya pada tarik dan waktu yang akan ditetapkan, jemaat akan boleh buka link itu untuk saudara menerima caroling di atas talian daripada staff dan semua beberapa orang yang telah kita pilih. Selanjutnya, saudara, saya ingin mengumumkan di sini bahwa pada tanggal 19 bulan Desember ini kita akan mengadakan Natal kanak-kanak di atas talian pada hari Sabtu pukul 2:30 petang.
mari saya dorong semua anak-anak untuk mengikuti Natal kanak-kanak ini. Sehubungan dengan itu, sepanjang bulan 12, sel kanak-kanak kita hentikan, kita tangguhkan buat sementara waktu untuk memberi laluan kepada persiapan semua tim untuk melakukan recording Christmas pada tahun ini. Seterusnya, saya ingin mendorong kepada semua jemaat Tuhan, khususnya yang berada di Saint Stephen Silabukan ini, di peringkat 1. Saya mendorong untuk kamu semua karena kita sedang memungut dana untuk membeli peralatan musik gereja kita di Saint Stephen Silabukan peringkat 1 ini. Oleh itu, bagi jemaat Tuhan yang terdorong untuk menyumbang, sila hantar sumbangan kamu itu ke pejabat gereja dan berikan kepada kerani atau berikan juga kepada penginjil Ruslina untuk kita kumpul membeli peralatan musik di Saint Stephen ini. Bagi jemaat yang di luar Saint Stephen, kalau kamu memiliki beban untuk membantu membeli alat musik ini, kami mengalu-alukan pertolongan Anda semua. Akhir sekali, terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, dan terima kasih kepada semua tim dan kru yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan rakaman, bahkan yang telah melayani pada ibadah online hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita semua berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan syurga, terima kasih untuk pagi yang baru, terima kasih untuk nafas yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami mau bersyukur karena kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami hari ini. Kami boleh mendengar suara-Mu, kami boleh mendengar firman Tuhan yang menguatkan kami menjadi makanan rohani dalam hidup kami. Bapa dalam syurga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami mau berdoa secara khusus saat ini, khususnya untuk persiapan meeting sinod yang akan diadakan pada 4 dan juga 5 hari bulan. Kami berdoa, kami minta supaya Engkau memimpin, Engkau menyertai mesyuarat ini khususnya untuk Archbishop kami. Kami berdoa biarlah hikmat Engkau berikan kepada dia supaya dia boleh mengendalikan mesyuarat ini dengan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Berkatilah semua perwakilan-perwakilan di seluruh diocese kami supaya mereka boleh mendengar suara Tuhan, mereka boleh melakukan suatu keputusan untuk diocese kami yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Bapa, Engkau pimpin mereka, Engkau berikan kesehatan yang baik selama 2 hari ini. Kami minta supaya Engkau yang akan dimuliakan, ditinggikan lewat melalui setiap apapun keputusan yang akan diambil. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau lah ya di atas segalanya. Kami juga mau terus berdoa ya Bapa, khususnya untuk daerah kami Lahadatu. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau melindungi Lahadatu, Engkau memberkati Lahadatu. Jauhkan kami daripada semua serangan-serangan pengganas, maupun itu dari segi jasmani ataupun rohani. Kami berdoa, Engkau sertai, Engkau pimpin, Engkau berkati pemimpin-pemimpin di daerah Lahadatu, supaya boleh memimpin kami dengan keadilan dan kasih yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa di syurga. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu. Bapa, kami berdoa biarlah ada kebangunan rohani yang terjadi di dalam gereja kami, bahkan di seluruh gereja-gereja apapun denominasi yang ada di Lahadatu ini. Kami berdoa supaya ada kebangunan rohani, ada kegerakan yang besar terjadi. Khususnya kami berdoa untuk Natal, persiapan-persiapan Natal. Kami berdoa biarlah ada urapan yang baru, ada pekerjaan Tuhan yang baru terjadi lewat melalui ibadah, apapun cara yang sedang gereja lakukan Tuhan. Kami berdoa Engkau hadir, Engkau menjamah dan Engkau mengubah hati jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau lah yang kami muliakan, Engkau lah yang kami tinggikan di dalam apapun yang kami lakukan. Kami juga berdoa Bapa khususnya untuk semua frontline yang bertugas. Kami tahu ada yang mengalami serangan-serangan juga jangkitan, tapi kami berdoa supaya Engkau terus menguatkan mereka yang sudah mulai lemah dan sakit. Engkau akan sembuhkan, Engkau menguatkan imun tubuh mereka supaya mereka boleh
bekerja dengan kekuatan dan penyertaan daripada Tuhan. Berkatilah mereka ya Bapa, berkati usaha-usaha mereka, berkati kesehatan dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkaulah Allah yang akan melakukan yang terbesar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam segala hal karena Tuhan Allah yang baik, Allah yang setia, yang sentiasa menuntun kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan pagi ini, kalau mungkin ada yang kurang sehat, kami minta jamahan Roh Kudus-Mu, jamahan kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Engkau alirkan, Engkau berikan kepada jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengangkat doa kami. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melampaui pikiran manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.